dalam video hari ini, gue bakal nge-spill sebuah trik komunikasi yang jadi satu-satunya video yang lo perluin untuk lo bisa jago berkomunikasi cuma dalam 30 hari. Gue Jason Stanley, gue udah ngebantu 1000 orang lebih lancar berkomunikasi dari seluruh Indonesia. Dan video hari ini kita bakal bedah menjadi 3 segmen. Satu, kita bakal mulai dengan yaitu adalah psikologi dalam komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu apa? Dan kenapa komunikasi itu bisa terjadi? Oke, komunikasi pada dasarnya itu kan kalau misalkan lo lihat di luar sana, itu pasti ada dua pihak. Ada pembicara, ada pendengar. Masa orang pembicara doang terus ada pendengar, terus dia ngomong sama siapa gitu kan? Jadi intinya gini ya, kalau misalkan ada orang yang ngomong, maka ada orang yang mendengarkan. Oke, tenang dulu. Jangan mikir, bang, gue kan gugup, gue nggak ini. Tenang dulu, masa-masa komunikasi kita bakal bahas setelah ini. Ini kita bahas dulu fundamentalnya. Oke, ada pendengar, ada pembicara. Oke, pembicara dan pendengar ini, kalau misalkan kita teliti lebih dalam lagi, mereka semua kan adalah manusia. Bisa nggak bang, manusia ngomong sama hewan? Bisa aja, kalau misalnya ngomong sama anjing gitu kan, halo, paling anjingnya kayak, ya, jadi, tapi the point is, selalu ada jadi pembicara, ada selalu jadi pendengar juga. Nah, kalau misalkan yang kita lihat umumnya, komunikasi kan terjadi antara dua pihak. Manusia dan manusia. Dan manusia ini, kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi, di dalam manusia itu ada bagian yang kita sebut sebagai otak. Oke, otak inilah yang menjadi sumber utama kenapa manusia itu bisa berkomunikasi. So, kita harus tanya dulu nih, kalau gitu bang, emang fungsi otak dalam komunikasi itu apa? Oke, fungsi otak dalam komunikasi adalah sebelum lo mulai berbicara, segala hal yang terjadi sebelum lo mulai berbicara, itu ada di fungsi otak lo. Dan ini juga menjadi masalah kenapa lo sering belibet, atau mungkin lo sering gugup, atau mungkin lo sering nggak pede. Semua hal ini bukan berasal dari kebiasaan lo sebagai manusia yang kayak, oh bang, gue emang nggak pede berkomunikasi. Oh, lo nggak pede berkomunikasi karena ada masalah dalam sistem komunikasi di otak lo. So, ini bakal kita bicarakan. Sistem otak dalam komunikasi itu terdiri menjadi 3 bagian. Pertama, itu ada priming effect. Yang kedua, itu ada struktur bicara. Yang ketiga, itu ada strukturisasi kata-kata. So, ini 3 hal yang bakal kita bedah dalam bagian otak. Yang pertama, itu adalah priming effect. Priming effect adalah bagian proses dalam komunikasi yang dimana otak lo sebelum dia mulai berbicara, otak lo perlu mikirin dulu apa yang bakal lo bicarakan. So, gini maksud gue. Ketika misalkan gue bilang kalau tentang wortel, apa yang bakal lo pikirin? Kelinci kah? Atau mungkin sayuran kah? Atau mungkin jus wortel kah? Atau misalnya gue bilang kalau tentang let's say Patrick Star, lo kepikiran apa? SpongeBob kah? Atau mungkin dia bintang laut kah? Atau apa misalkan? Dora the Explorer misalkan. Nah, intinya gini, dari berbagai kata yang tadi baru gue lemparin ke lo, ya kan, itu namanya informasi kata. Itu jadi pesan. Ketika pesan ini diterima oleh otak lo secara otomatis itu bakal langsung kepikiran hal-hal apa aja yang relevan dengan informasi tersebut. Oke, tadi gue bilang, wortel, kelinci, besar, gajah, jerapah, tinggi, buaya, air. Misalkan. Nah ini semua, itu kan 2 subjek yang berbeda. Kayak wortel sama kelinci, itu kan beda. Tapi 2 ini, ketika gue ngedenger kelinci, gue kepikiran wortel. Ketika gue ngedenger wortel, gue kepikiran kelinci. Jadi ini berhubungan. Nah ini namanya priming effect. Priming effect adalah ketika otak lo menerima sebuah sumber informasi, dia bakal mencari informasi lain yang relevan dengan informasi ini. So, kelinci, wortel. Wortel, kelinci. Oke, yang menjadi poin adalah dalam priming effect ini, dalam komunikasi adalah ketika lo ngobrol sama temen lo tentang, bro, lo ngeliat kelinci yang kemarin nggak? Ketika lo ngedengar kelinci, lo bakal inget wortel. So, dari sana lo bisa ngomongin suatu topik. Misalnya kayak, oh, inget bro, dia udah makan wortelnya belum? Misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan lo nggak tahu tentang wortel ini, lo cuma tahu kelinci doang, otak lo nggak bakal nyari. Ada bagian wortel lah, nggak bakal ketemu. Ketika otak lo nggak ketemu wortel ininya, dan dia cuma tahu kelinci doang, otak lo bakal ngeblank ketika temen lo bilang, iya bro, kemarin dia makan kelinci loh. Iya bro, kemarin itu makan wortel tahu. Pas lo ngedengar wortel, apa tuh wortel? Nah, dari sini poin adalah ketika kita berbicara sama teman-teman di luar sana gitu kan, baik itu pekerjaan, bisnis, segala macam, intinya adalah semakin banyak pengetahuan lo, semakin luas pengetahuan lo, semakin banyak topik yang lo ketahui dan lo pelajarin, entah itu lo sering baca buku, baca majalah, baca berita, intinya banyak menerima informasi, baik itu mendengarkan, membaca, atau mungkin let's say lo mengobservasi, semakin banyak yang lo tahu, semakin banyak hal yang akan muncul dari proses framing effect lo. Baik itu tentang bisnis,
filsafat, spiritual, misalkan, entertainment, atau mungkin let's say bola, sepak bola, sport. Nah, intinya adalah semakin banyak hal yang lo tahu, semakin mudah lo mencari topik untuk dibicarakan dengan orang-orang lain. Oke, dari sana berarti kita adalah kalau misalnya gue bisa bilang ke diri gue 3 tahun yang lalu yang baru belajar tentang berkomunikasi, fokus di komunikasi misalkan, gue bakal bilang ke dia adalah kalau misalkan lo pengen lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang, lo harus pertama-tama 7 hari ke depan bilang ke diri lo setiap hari minimal baca 20 lembar halaman buku. Serius. Buku apapun. Psikologi, filsafat, bisnis, self-education, self-development. Intinya sebanyak mungkin buku yang ada, lo baca terlebih dahulu. Kenapa? Karena semakin lo memperluas isi pengetahuan lo, semakin banyak hal yang bisa lo bicarakan, semakin mudah lo mengekspresikan isi pikiran lo, dan lo juga bisa lebih nyambung ngobrol sama banyak orang. Jadi yang pertama, dari proses priming effect. Oke, kalau misalkan priming effect udah selesai, otak lo udah tahu lo mau ngomongin apa, next apa yang berikut adalah struktur bicara. Atau gimana caranya otak lo menyusun apa yang pengen lo bicarakan menjadi struktur bicara. Ini menjadi masalah belibet juga kadang. Kenapa? Karena ketika lo lagi belibet, gue tanya ke lo, apa yang lo rasakan ketika lo sedang ngerasain belibet? Apa mungkin lo ngerasain kayak, gue bingung cara mengekspresikan isi pikiran gue bang? Kalau itu jawaban lo, maka itu disebut dengan sistem error dalam bagian struktur bicara ini. Itu adalah otak lo nggak bisa menyusun apa yang pengen lo bicarakan menjadi sebuah struktur yang jelas. Bang, kalau kayak gitu, ini dari mana asalnya? Kenapa gue bisa berpikir yang nggak terstruktur kayak gini? Ini menjadi sebuah kebiasaan dari lo kecil. Ketika lo udah kecil, lo tidak terbiasa untuk berpikir secara terstruktur. Kayak contoh, ada sebab akibat, ada mungkin silogisme, atau ada mungkin misalkan let's say, kausalitas. Intinya, banyak sistem berpikir yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu. Sebab akibat, storytelling misalkan bercerita, atau mungkin kausalitas, jika ini terjadi maka ini terjadi. Intinya adalah ketika otak kita terbiasa berpikir terstruktur, omongan kita bakal terstruktur. Ketika pikiran kita terbiasa berpikir ribet, belibet, nggak ada struktur alurnya, maka omongan kita juga sama bakal kayak gitu. Karena apa yang lo bicarakan itu adalah refleksi dari isi pikiran lo. So dari sana adalah kalau misalkan gue harus bilang lagi ke gue yang lama gitu kan, ini video gue buat diri gue yang dulu sebenarnya. Kalau misalnya pengen ngomong dengan lebih jelas, awal-awal lo harus belajar cara berpikir dengan lebih jelas. Dan ini gue bakal kasih tau kalau gimana caranya. Lo dalam 30 hari ke depan bisa ngambil sebuah kertas kayak gini. Dan lo tulis aja setiap hari minimal banget 1 lembar. Itu ada opini utama, opini pendukung, dan rangkuman tentang suatu topik. Bebas apapun. Kayak misalkan topiknya let's say itu adalah tentang Marcus Aurelius. Misalnya gue suka sama filsafat stoikisme. Marcus Aurelius itu pernah bilang ada hal yang bisa lo kontrol dan ada hal yang lo nggak bisa kontrol. Ini namanya dikotomi kendali. Lo setuju atau enggak bahwa dikotomi kendali ini itu bisa bikin lo lebih gak stres dalam menjalani kehidupan. So, itu pertanyaan gue. Misalkan. By the way, kalau misalnya lo pengen belajar cara nerapin ini, itu namanya Minto Pyramid Principle. Gue bakal masukin aja di kolom deskripsi di bawah. Harus nanti ada linknya untuk lo bisa nge-claim programnya gratis. Gue udah tulisin tuh topik selama 30 hari ke depan, lo tinggal latihan aja nanti. Oke. Nah, ini ada kertas yang bisa lo tulis nanti. Ada opini utama, pendukung, dan rangkuman. Misalkan opini utama gue gini. Gue setuju dengan opini Marcus Aurelius tentang ada hal yang bisa gue kontrol. Dan ada hal yang gue bisa kontrol. Hal ini, dua-duanya, itu bisa bikin gue lebih gak stres dalam menjalankan kehidupan. Itu dong opini utama gue. Oke, jadi opini utama adalah singkatnya apa sih yang pengen lo sampaikan dalam 2-3 kalimat. Udah itu doang. Opini pendukung menjelaskan kenapa opini utama lo itu penting atau benar. Lo bisa pilih aja antara dua hal itu. Let's say, misalkan gue pilih, kan gue bilang, gue setuju dengan opini Marcus Aurelius. Gue bakal membuktikan omongan gue itu di opini utama itu benar atau penting. Gue pilih misalkan, let's say, benar. Ini dikarenakan dari harvardstudies.com disebutkan orang yang tidak terlalu memikirkan apa hal yang di luar kontrol mereka, hidup mereka itu 50% lebih bahagia. Nah, itu gue menggunakan data. Jadi, data gue gunakan di argumen pendukung untuk mendukung argumen utama gue. Dan yang ketiga adalah, lo bakal menulis tentang data atau fakta pendukung. Nah, data atau fakta pendukung ini itu untuk membuktikan kebenaran dari opini pendukung lo juga. Jadi, dia tuh kayak opini pendukung ada untuk opini utama. Data atau fakta itu ada untuk opini pendukung. So, itu layering. Nah, setiap hari gue bakal nulis kayak gitu. Contohnya misalkan, lo kasih gue sebuah topik. Bang Jason, bisnis itu gimana sih cara gue bisa sukses? Biasanya gitu. Opini pertama gue adalah, apa sih yang gue sampaikan utamanya? Biasanya pertama, bisnis yang sukses adalah ketika lo sebagai pengusahanya, lo bisa grow lebih cepat daripada bisnis lo. Itu opini pertama gue. Itu apa yang gue sampaikan dalam 2-3 kalimat. Opini pendukung gue adalah, ini dikarenakan dari data.com, jason.com misalkan,
Disebutkan pengusaha yang lebih cepat pintar, yang lebih cepat proses belajarnya, dia cenderung lebih sukses membawa bisnis dia daripada pengusaha yang tidak belajar sama sekali. Itu adalah opini pendukung gue untuk membuktikan bahwa opini gue itu benar. Data faktanya bisa kayak gini. Dari 7 perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha, 3 itu bisa sukses karena pengusahanya itu belajar atau growth mindset, dan 4 lainnya itu dikarenakan mereka punya mentor yang mendukung keberhasilan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi itu gue untuk mendukung deh, opini utama gue didukung oleh opini pendukung gue. Opini pendukung gue didukung oleh data atau fakta pendukung gue. Nah, ini untuk psikologi di balik otak manusia. Basically, ada beberapa hal yang bisa lo lakuin. Satu, baca sebanyak mungkin hal. Ini untuk priming effect. Yang kedua adalah struktur bicara. Lo harus membiasakan otak lo untuk berpikir terstruktur kalau lo pengen omongan lo terstruktur. Yang ketiga adalah minimalisasi kata-kata. Bang, minimalisasi kata-kata itu maksudnya apa? Gini, ketika lo berbicara, otak lo tuh bakal menggunakan kata-kata kayak lo melukis. Gue inget banget dulu pas gue masih kecil, gue dibawa sama orang tua gue ke sebuah pasar seni lukisan. Dan gue ngelihat ada sebuah lukisan yang indah banget waktu itu. Dan itu sifatnya tuh nggak yang kayak apa sih? Gue bukan orang seni lagi. Lo tau gak sih orangnya yang kayak pixelate kartun gitu? Nggak, dia itu lebih ke yang realistis. Gue masih ingat banget dia lukisan waktu itu gunung tapi ada kayak petaninya gitu. Jadi itu realistis banget, realis. So pas gue lihat lukisannya, yang bikin gue merasa lukisan itu indah adalah karena lukisan itu dia detail. Warnanya pun, gradiennya pun, gradasinya itu rapi dan smooth banget. Ada small detailnya, ada kayak ada burungnya. Burungnya itu juga sama, small detail juga. Jadi burungnya nggak cuma kayak hitam doang, tapi kalau lihat di dalamnya itu ada warna brownnya, ada juga sedikit untuk cakarnya. Tapi the point is, semakin detail sebuah lukisan waktu itu bagi gue, semakin indah nilai seninya di mata gue. Waktu itu, again, Pablo Picasso ketika dia udah makin menua, semakin simpel lukisannya. Tapi kalau misalnya kita ya mata manusia yang awam nih, gue nih bukan seorang kolektor seni gitu ya, gue melihat semakin detail sesuatu semakin indah seninya bagi gue. Sometimes itu yang gue lihat. Nah, itu yang gue gunakan juga dalam komunikasi. Semakin detail apa yang lo bicarakan, itu tergantung kepada ketersediaan kata-kata yang lo miliki. Kayak cat lah, ya kan? Semakin banyak cat yang ditaruh nih di depan lo, semakin bisa detail lo melukis. Oh, ini butuh warna biru piramida misalkan. Oh, ini butuh hijau pirin misalkan. Nah, itu udah ada tuh warnanya. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, ya lo nggak bisa mengekspresikan apa yang pengen lo lukis. Oleh karena itu adalah, semakin banyak kata-kata yang lo miliki, semakin mudah lo mengekspresikan isi pikiran lo untuk keluar dari pikiran lo ke mulut lo. Nah, dari sini yang bisa kita ambil adalah, untuk gue dulu, yang paling gue suka metodenya adalah cari YouTuber yang paling menurut lo pribadi, lo suka cara dia berbicara, cara dia berkomunikasi, cara dia menggunakan kosakata yang dia gunakan. Ketika lo nemuin ini, lo bakal mendengarkan dia minimal setiap hari itu minimal banget 20 menit lah. Minimal banget. Gue suka dengerin podcast sekarang. Kenapa? Karena dengan lo mendengarkan omongan dari YouTuber favorit lo ini, atau mungkin siapapun itu, lo bakal menyerap kata-kata baru yang dia gunakan. Gue pribadi demen banget dengerin Jordan Peterson waktu itu. Cuman sekarang udah enggak lagi. Gue lebih ke arah Raditya Dika. Gue juga suka banget sama Alex Hormozi dan Dan Martel di YouTube. Tapi the point is, pas gue dengerin banyak orang ini, gue merasa vocabulary gue itu semakin meningkat. By the way, ini namanya sistem metode belajar bayi. Jadi bayi itu dulu kan nggak diajarin kayak mama, enggak, tapi dia denger mama, mama, mama. Oh, dia tahu artinya itu apa. Nah, itu lebih cepat daripada lo cuma sekedar baca mama. Besoknya kayak mama, mama. Lo lupa gitu loh. Jadi ketika lo mendengarkan orang di sekitar lo ngomongin hal itu, dan lo, oh ini artinya ini, lo bakal lebih mudah mencerna isi konsep dari kata-kata. Karena the point is, kata-kata itu kosong. Yang memberikan arti kepada kata-kata itu kan manusia. Jadi yang penting itu dipahami itu bukan kata-katanya itu sendiri, tapi arti atau penggunaan dari kata itu. Contoh misalnya gue bilang kalau wow, atau yang kedua, wow. Kayak itu kan dua makna yang berbeda. So, yang penting adalah bukan kosakata yang lo gunakan doang, tapi cara lo menyampaikan kata-katanya. Nah, itu bisa beda maknanya. Jadi, pelajarin cara lo menggunakan kata-kata, tapi pelajarin juga kosakata. Memperluas kosakata lo,
dan belajar cara menggunakan kata-katanya, mendeliver kata-kata lo, itu bakal worth it banget dan itu bakal bikin lo bisa lancar mengekspresikan isi pikiran lo. Dan ini namanya psikologi dalam komunikasi. Ada framing effect, ada juga struktur bicara, ada juga untuk medialisasi kata-kata. Nah, di komunikasi itu masih ada banyak banget. Kayak cara bikin orang bilang iya kayak yang lo minta, bikin orang jadi betah ngobrol sama lo sampai berjam-jam, itu napin karisma. Jadi kalau misalkan lo pengen bisa belajar skill komunikasi-komunikasi ini dalam 30 hari doang, lo bisa ikut aja program lancar komunikasi dalam 30 hari gue. Di sana kita udah ngebantu 1.000 orang lebih dari seluruh Indonesia ngasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet. Bahkan bisa ngasihin skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak beretorika, berargumen, bikin siapapun bilang ya kayak lo minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi makin manusia, dan masih banyak banget lainnya. Kita juga punya money back guarantee, di mana dalam 30 hari ke depan, kalau misalkan lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalkan lo tertarik untuk join ke dalam program ini, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Bye-bye!